Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan saya mengucapkan bagi kita semua selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki di tahun yang baru, tahun 2021. Itu semua karena anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Begitu banyak mungkin suka dan duka yang boleh kita lewati di tahun yang sudah boleh kita lalui. Tapi kita mohon penyertaan Tuhan agar kita sanggup melewati tahun ini dengan sukacita dan anugerah yang daripada Tuhan. Kita mempersiapkan setiap hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang boleh kita lalui. Ku bersyukur Tuhan, dari KPPK 15. Di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau kami boleh ada memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memasuki tahun yang baru dengan keadaan sehat. Mungkin di antara kami ada yang sakit, tetapi kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami, memberikan kami kesembuhan. Tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan, karena tidak akan gampang dan mungkin akan mengalami begitu banyak kesulitan, tapi kami percaya, kami menaruh seluruh kepercayaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau lawat kami Tuhan, Engkau gerakkan hati kami, Allah Roh Kudus jamah hati kami, agar pikiran dan hati kami boleh tertuju hanya kepada ibadah ini. Ampuni segala dosa dan salah yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian, bukan dengan barang panah.
berdiri. Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, kami sadari bahwa dosa sebenarnya bukan hanya bicara tentang sebuah perbuatan yang kami lakukan. Tetapi ketika kami menjauhkan diri daripada Tuhan, itu juga merupakan adalah dosa. Ketika kami menolak untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam saat teduh pribadi, ketika kami menolak untuk beribadah kepada Tuhan, itu juga merupakan sebuah dosa. Ampuni Tuhan kalau kami seringkali tidak memiliki satu kehausan dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ampuni juga Tuhan niat-niat daripada hati kami ini yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami belum sempat melakukannya, tetapi kami punya pikiran yang jahat. Kami merencanakan yang jahat. Kami seringkali mendendam di dalam hati kami. Ampuni kami juga Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dapat bersekutu erat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dapat selalu memiliki satu koneksi yang dalam dengan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, pikiran dan hati kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan bukan diisi oleh kebencian, bukan diisi oleh rencana dan keegoisan daripada diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, topang kami. Karena itu Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, untuk kami dapat hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya satu jaminan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Ayat kedua. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan segala gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengaku pengampunan dosa, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian seperti rusa yang haus. Biarlah setiap pribadi boleh seperti rusa yang haus, merindukan akan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita angkat pujian ini seperti rusa yang haus. kita berdoa. Kami rindu Tuhan seperti rusa yang merindukan akan air. Demikianlah kami rindu untuk boleh merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan untuk kami boleh siap menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan supaya setiap kami
dapat menghidupi firman Tuhan itu. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap kami, dan Tuhan pakai hamba-Mu ini dalam keterbatasannya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat bertemu walaupun kita bertemu hanya via online. Saya bersyukur ada satu waktu di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saya beri judul Beginning with God, permulaan dengan Tuhan. Saya akan bacakan Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melakukan sebuah perjalanan atau diajak untuk melakukan sebuah perjalanan? Entah itu ke Bandung atau ke Puncak begitu ya. Atau mungkin ke sebuah daerah yang lebih jauh, keluar Pulau Jawa misalnya, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi pulau-pulau kita ya, Papua, Maluku, NTT, NTB. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita pasti senang ketika diajak untuk melakukan sebuah perjalanan. Kita akan bersenang-senang di dalam perjalanan. Kita bisa melepas penat, kita bisa menikmati keindahan dari tempat itu, atau mungkin kita bisa menjelajah kuliner dari satu tempat ke tempat yang lain begitu ya. Kita menikmati kuliner. Namun Bapak Saudara, perlu diingat ketika kita sedang ingin melakukan sebuah perjalanan, maka kita perlu melakukan yang namanya sebuah persiapan. Kalau ingin jalan-jalan pasti siap-siap dulu begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mungkin beres-beres baju, kita pilih baju mana yang akan kita bawa. Lalu kita mungkin mempersiapkan juga beberapa barang-barang keperluan kita, sabun mandi, odol, handuk, dan lain sebagainya. Lalu kita juga mungkin mempersiapkan obat-obatan yang biasanya kita minum, atau obat masuk angin kita, dan lain sebagainya begitu ya. Lalu kita mungkin juga membawa snack atau makanan ringan untuk di perjalanan mengenjal perut kita kalau lapar. Lalu mungkin kita juga mempersiapkan minuman kita, minuman yang cukup begitu ya, supaya di tengah perjalanan kita tidak kehausan dan dehidrasi. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita akan membahas sebuah tema besar, yaitu Journey with God, atau perjalanan dengan Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan seharusnya merupakan sebuah perjalanan yang menyenangkan, yang penuh sukacita. Karena di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan itu kita dikuatkan, kita dihibur, kita dibereskan dosa-dosa kita, spiritual kita dibangkitkan. Kita diberikan harapan kembali, kita diberikan kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Saudara, ketika perjalanan dengan Tuhan akan dimulai, maka perlu dilakukan sebuah persiapan terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu Saudara, di masa persiapan ini memang hasilnya tidak langsung terlihat. Kita mungkin jawaban-jawaban doa kita tidak langsung terjawab dan lain sebagainya. Namun di masa inilah justru Allah melakukan banyak hal untuk kita dapat bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah umat Tuhan di dalam Keluaran yang kita baca, pada waktu itu mereka sedang mengalami satu penderitaan yang amat sangat. Raja Mesir sudah lama meninggal di ayat 23 katanya. Nah Raja Mesir yang dibicarakan ini yang sudah lama meninggal adalah Raja Mesir yang punya hubungan dekat ternyata dengan Yusuf. Kita ingat bagaimana cerita Yusuf yang tadinya digoda oleh Tante Potifar, lalu dia dipenjara, tetapi dia berhasil diangkat dan menjadi salah satu orang penting dan petinggi di Mesir.
Yusuf juga berhasil membangun satu tempat persediaan makanan sehingga orang Mesir dan bangsa sekitarnya tidak kelaparan. Nah, raja yang dekat dengan Yusuf ini, kali ini Bapak Saudara telah meninggal. Sudah lama bahkan meninggalnya, kata ayat yang di 23 itu. Sudah lama meninggalnya. Sehingga kemungkinan raja yang sekarang ini tidak kenal dengan orang Israel. Menganggap orang Israel itu begitu rendah pada saat itu. Maka Bapak Saudara, orang Israel dijadikan budak saat itu. Mereka hidup sengsara sebagai budak. Karena itulah di dalam segala penderitaan mereka, di dalam segala kesengsaraan mereka, mereka berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta belas kasihan daripada Tuhan untuk segera mengeluarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat 23 sampai 24, ada 4 kali bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dikatakan kata-katanya ada kata-kata erangan begitu ya. Mereka mengerang katanya. Di ayat 23 sampai 24 Bapak Saudara dapat melihat. Setelah mereka mengerang ada sebuah kata mereka berseru. Lalu ada sebuah kata mereka mengeluh. Kemudian mereka teriak minta tolong. Itu artinya Bapak Saudara, dari kata-kata ini kita dapat melihat bahwa orang Israel benar-benar butuh yang namanya pertolongan Tuhan karena mereka hidup sangat-sangat menderita. Nah Bapak Saudara, pernahkah kita ada di sebuah keadaan di mana kita tidak dapat meminta tolong lagi kepada orang lain tetapi hanya kepada Tuhan saja? Mungkin saat itu kita tidak dapat meminta tolong kepada orang tua kita. Waktu kita datang menceritakan permasalahan kita kepada orang tua kita tidak bisa membantu. Waktu kita datang kepada sahabat kita tidak bisa membantu. Waktu kita datang kepada bos kita atau atasan kita atau pimpinan kita, mereka tidak bisa membantu juga. Waktu kita datang kepada segala teman-teman atau koneksi yang kita miliki, mereka tidak bisa membantu. Pernahkah kita di dalam satu keadaan yang demikian, Bapak Saudara? Di dalam satu keadaan tidak ada tempat di mana kita bisa meminta pertolongan. Dan akhirnya kita berdoa kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan sebagai tempat satu-satunya kita bersandar. Mungkin itulah yang dialami oleh orang Israel pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan di dalam satu keadaan yang terdesak itu merupakan hal yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi alangkah lebih baik kita mencari Tuhan bukan hanya pada saat kita terdesak saja, tetapi di saat-saat hidup kita baik-baik saja, di saat hidup kita biasa-biasa saja, di saat semua berjalan dengan lancar, di setiap musim kehidupan kita. Biarlah setiap kita tidak melupakan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak yang duduk di kelas 1 SMA. Ketika itu anak ini mengalami kesulitan. Dia punya seorang sahabat, tetapi sahabatnya ini harus ke luar negeri, pergi belajar begitu ya, ke luar negeri. Komunikasi mereka terputus. Lalu dia punya orang tua yang sangat baik. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, orang tuanya ini kecelakaan, dua-duanya lalu meninggal. Dan hanya tinggal dia seorang diri saja. Tanpa saudara, tanpa orang tua, tanpa sahabat. Di saat-saat itu Bapak Ibu Saudara, anak ini merasa bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia di dalam keadaan yang terpuruk. Lalu dia masuk ke panti asuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di panti asuhan itu lama-kelamaan, kian hari anak ini kondisinya makin mengkhawatirkan. Saat itulah ada seorang perawat datang kepada dia, membicarakan tentang banyak hal. Pada akhirnya perawat ini membicarakan tentang Kristus kepada dia. Perawat ini mengatakan ada seorang sahabat sejati yang selalu ada bersama-sama dengan kamu. Sahabat yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Sahabat yang selalu dapat diandalkan, yaitu Yesus Kristus. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, anak ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akhirnya anak ini menjadikan Yesus sebagai sahabatnya. Anak ini menjalani hari-harinya dengan penuh semangat kembali karena Yesus menjadi sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah Bapak Saudara, masih ada Yesus
Ingat, masih ada Yesus di dalam segala pergumulan yang kita hadapi saat ini. Sehingga walaupun pandemi corona melanda kehidupan setiap kita, kesulitan ekonomi terus hadir di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin kesehatan kita di dalam satu kondisi yang tidak baik pada saat ini, dalam kondisi buruk. Atau kita mengalami satu pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, masih ada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap seru doa kita. Serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan akan bertindak di dalam waktu dan kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seruan orang Israel di dalam segala penderitaan yang merupakan sebuah seruan yang tidak main-main. Mereka ada di dalam sebuah penderitaan hebat. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah ketika orang Israel berseru, mereka langsung dijawab oleh Tuhan? Mereka langsung bebas daripada perbudakan di Mesir? Tentu tidak Bapak Saudara. Banyak orang Bapak Saudara di dalam sebuah pergumulan yang hebat, ketika kita ada dalam sebuah pergumulan yang hebat, banyak orang atau setiap kita menginginkan satu jawaban yang langsung. Menginginkan Tuhan menjawab secepat-cepatnya. Kalau bisa saat itu juga, kalau bisa waktu dia berkata amin, langsung Tuhan menjawab doanya. Banyak orang yang menginginkan demikian Bapak Ibu Saudara. Bahkan terkadang terlambat sedikit saja atau lambat sedikit saja daripada jawaban doa itu, maka terkadang banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kehidupannya. Tuhan tidak menjawab doanya dan Tuhan tidak mendengar doanya. Banyak orang yang berpikir demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Allah selalu mendengar setiap doa dan permohonan yang disampaikan oleh kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat 23 sampai 24 kembali dan ayat ke-25, maka Bapak Ibu Saudara dapat melihat 4 kata yang mewakili kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Tadi umat Tuhan berseru, ada 4 kata begitu ya, mereka berteriak minta tolong, mereka mengerang kepada Tuhan. Sekarang ada 4 kata di mana Tuhan membalasnya dan menunjukkan kepedulian kepada umat Tuhan sebagai bentuk bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dan Tuhan peduli. Kalau Bapak Saudara melihat di ayat-ayat ini di ayat 23 sampai 25, maka Bapak Saudara akan menemukan kata-kata ini. Allah mendengar, Allah mengingat, begitu ya. Allah melihat dan Allah memperhatikan. Ada 4. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah memperhatikan. Keempat kata ini adalah mewakili kepedulian Tuhan terhadap umatnya, Bapak Saudara. Di dalam segala pergumulan kita, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mengingat kita, dan Allah mendengar setiap seru doa daripada kita. Lalu ada pertanyaan muncul, Bapak Saudara. Bila Allah peduli dengan saya, adakah Allah bertindak di dalam kehidupan saya? Begitu kan? Jawabannya adalah ada dan pasti Bapak Ibu Saudara. Allah tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi Allah menunjukkan kepeduliannya dengan mempersiapkan terlebih dahulu jalan keluar. Mempersiapkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara ya, waktu orang Israel pada saat itu mengerang, minta tolong sama Tuhan, meminta anugerah daripada Tuhan untuk melepaskan mereka daripada perbudakan Mesir. Saat itu Allah tidak langsung mengeluarkan mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah melakukan sebuah persiapan. Allah mengutus Musa terlebih dahulu. Allah memanggil Musa terlebih dahulu. Setelah dipanggil Musa, diutus terlebih dahulu berbicara kepada Raja Mesir. Ketika itu, setelah itu Musa dan Raja Mesir mengalami 10 tulah, begitu ya. Setelah itu barulah mereka bebas. Lihatlah Bapak Saudara, ada persiapan-persiapan yang panjang yang Tuhan lakukan untuk menjawab jawaban doa daripada orang Israel. Nah, Bapak Saudara, satu kali ada seorang anak berdoa begini. Tuhan, tolong lembutkan hati papa saya.
Sehingga papa saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mau ke gereja. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah anak yang baik begitu ya. Ini adalah sebuah doa yang saya pikir adalah doa yang baik juga. Meminta orang tuanya, papanya secara khusus dapat mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak ini terus berdoa kepada Tuhan. 1 bulan dia berdoa, masih belum Tuhan menjawab. 2 bulan dia berdoa, masih belum dijawab. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Pada akhirnya Bapak Saudara dia mulai lelah untuk meminta hal ini kepada Tuhan. Lalu Bapak Saudara satu kali, Bapak Saudara 10 tahun kemudian satu kali papanya beres-beres begitu ya. Papanya beres-beres, rapi-rapi, pakai baju yang rapi, biasanya jarang. Lalu anak ini tanya kepada papanya, "Pah, mau kemana, bajunya rapi bener," begitu kan. Lalu papanya bilang sama anak ini, "Papa mau pergi Natal." Begitu ya. Lalu seketika ketika papanya ini berkata kepada anaknya, "Papa mau pergi untuk Natalan," diajak sama teman papa. Ketika itu anak ini terdiam sejenak. Anak ini tertunduk di hadapan Tuhan dan berkata di dalam hatinya, "Ampuni saya Tuhan, karena saya selama ini meragukan Tuhan." Lalu papanya bertanya kepada anak ini, "Mau gak ikut?" Akhirnya anak ini ikut. Lalu diceritakanlah kepada anak ini, Bapak Ibu Saudara, kisah bagaimana papanya ini dapat ikut Natalan. Ternyata sudah bertahun-tahun ada teman daripada papanya ini yang mendekati dia. Sudah lama sekali. Lalu papanya ini mulai diajak ke dalam kelompok kecil. Lalu papanya ini mulai tertarik untuk mengikut Tuhan. Lalu di momen Natal itu Bapak Ibu Saudara, papanya ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, anak ini Bapak Ibu Saudara, dia awalnya berdoa kepada Tuhan. Dia awalnya bersandar kepada Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, dia pada akhirnya mulai meragukan Tuhan karena jawaban doa yang tidak kunjung dijawab. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan akhirnya menjawab di dalam waktunya Tuhan dan di dalam kehendaknya Tuhan. Seberapa banyak Bapak Saudara dari kita yang ketika kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan dan kita mengalami bahwa jawaban doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Lalu kita berkata, "Allah tidak peduli dengan saya. Allah tidak mendengar doa saya. Allah tidak mau menjawab doa saya." Tunggu dulu Bapak Saudara, tunggu dulu. Mungkin Bapak Saudara, mungkin Allah sedang mempersiapkan jawaban doa kita. Misalnya saja pada saat pandemi corona pada saat ini. Kita berdoa, "Tuhan, kalau boleh corona ini berlalu dengan cepat." Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar doa kita. Walaupun corona ini berjalan begitu panjang berbulan-bulan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk keluar daripada masa ini. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberikan hikmat kepada ilmuwan-ilmuwan yang ada, sehingga mereka dapat menemukan vaksin. Dan hari ini kita melihat di depan mata kita mungkin ada vaksin di Indonesia sudah hadir, tinggal didistribusikan kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan cara kerja Tuhan. Persiapan yang panjang yang Tuhan juga lakukan supaya kita bisa keluar daripada corona ini. Misalnya apalagi Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita ada dalam satu pergumulan keuangan di masa-masa ini. Kita berseru kepada Tuhan. Dan mungkin Tuhan pada saat ini belum menjawab doa kita. Jangan mengira Bapak Saudara, Tuhan tidak mendengar setiap jawaban doa kita. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan jalan untuk kita. Mungkin Tuhan sedang mengetuk 1-2 orang hatinya untuk membantu kita. Mungkin Tuhan sedang memberikan atau mempersiapkan sebuah pekerjaan yang perlu kita kerjakan, dan itu pekerjaannya mendatangkan berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika Allah mempersiapkan manusia untuk bebas daripada dosa, Allah juga melakukan sebuah persiapan untuk manusia dengan begitu mantapnya. Allah memberikan janji kepada Abraham terlebih dahulu,
Allah memberikan nubuat-nubuat melalui nabi-nabinya terlebih dahulu. Di dalam perjanjian lama kita melihat ada begitu banyak nubuat dan ada begitu banyak gambaran tentang Kristus yang akan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan menebus dosa setiap kita. Ada sebuah persiapan yang Tuhan lakukan terhadap jawaban daripada doa manusia untuk mereka bisa bebas daripada dosa yang dialami. Bapak Saudara, ketika kita berdoa, jangan mengira Allah tidak peduli. Tetapi mungkin Allah sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita menurut waktu dan kehendaknya. Bapak Saudara, di dalam persiapan untuk berjalan bersama dengan Tuhan ini, Tuhan mengingat janji yang Ia berikan terhadap leluhur Israel, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya dan Ia selalu menepati janjinya. Dikatakan begini di ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah tidak melupakan Bapak Saudara janjinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub untuk menjadikan keturunan mereka keturunan yang banyak dan menjadikan keturunan mereka menjadi berkat bagi banyak bangsa. Janji lama dilupakan itu seringkali dilakukan oleh manusia, begitu ya. Tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya, Bapak Saudara. Allah tetap setia terhadap janjinya. Bapak Saudara, ada seorang bernama Hudson Taylor, seorang misionaris perintis ke Tiongkok, begitu. Nah, dia pernah mengatakan begini, di dalam Markus 11 ayat 22 dikatakan begini, percayalah kepada Allah. Nah, Hudson Taylor menerjemahkannya begini, bersandarlah pada kesetiaan Allah. Bersandarlah pada kesetiaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita terkadang meragukan kesetiaan dan janji daripada Allah. Seringkali kita tidak bersandar pada kesetiaan Allah, sehingga seringkali kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita seringkali tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang tidak yakin akan jaminan keselamatan yang mereka miliki dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia, terlebih-lebih di dalam keselamatan, begitu ya. Nah, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk kita yang masih berdosa, Tuhan telah mati untuk kita. Begitu ya. Ayat 9 lanjutnya begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Apalagi kita sekarang Bapak Saudara yang sudah dibenarkan oleh darah-Nya, firman Tuhan bilang apa? Kita pasti, katanya, pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tanpa ada kata pasti di ayat ini saja sudah sebenarnya meyakinkan kita untuk kita bisa selamat. Tetapi firman Tuhan mengatakan satu kata, yaitu menambahkan kata pasti di sana. Ini memberikan satu jaminan kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan bahwa kita pasti akan selamat, pasti akan bertemu dengan Tuhan di surga bila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Maka jangan ragukan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Allah juga adalah Allah yang memelihara kehidupan setiap kita. Ia berjanji akan selalu mencukupkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Matius, ada satu perikop yang berjudul Jangan Khawatir, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering kali membaca perikop ini. Ada penggambaran mengenai burung pipit yang tidak melakukan apapun, bunga bakung di ladang yang tidak menabur atau tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara manusia. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan mencukupkan kita. Buktinya sampai hari ini kita masih bisa makan Bapak Ibu Saudara. Kita masih dalam keadaan yang sehat. Itu merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah penghiburan bagi kita di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Bahwa Allah tetap setia dengan kita, Dia tidak melupakan janjinya untuk mencukupkan kita, dan Dia tidak melupakan janjinya untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita melewati tahun 2020 kemarin dengan penuh kesulitan. Tetapi kita melihat bahwa tangan Allah tidak pernah melepaskan kita, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru ini, di tahun 2021. Itu merupakan satu bentuk pemeliharaan Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Di dalam tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk bersandar pada kesetiaan Allah. Ingat janjinya, Bapak Ibu Saudara. Janji bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menghibur kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan di masa-masa yang sulit. Dan janji akan keselamatan. Dan bersandarlah pada itu. Maka kita dapat melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya bersandar kepada manusia. Manusia bisa saja tidak setia. Jangan hanya bersandar kepada uang. Uang dapat menghilang sekejap saja. Jangan hanya bersandar kepada bos kita, pemimpin kita, atau orang-orang di sekeliling kita. Tetapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersiap untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tahun ini. Dalam pergumulan yang berat, yakinlah bahwa Tuhan mendengar setiap doa. Dan bahkan Ia sedang mempersiapkan jawaban daripada doa setiap kita. Tentu saja dalam waktu Tuhan dan di dalam kehendaknya Tuhan. Bersiaplah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bersandarlah kepada kesetiaan Allah dan janjinya. Maka kita dapat melewati berbagai kesulitan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sedang ingin mempersiapkan satu perjalanan spiritual kami dengan Tuhan, kami siap Tuhan di dalam masa-masa persiapan ini. Tuhan siapkan sesuatu bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengikut Tuhan, sehingga kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami boleh merasakan kekuatan, penghiburan, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, ada begitu banyak pergumulan yang juga kami alami. Kami yakin bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap doa dan seru kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa kepada Tuhan terhadap setiap pergumulan kami. Setiap kami yang bergumul dalam kesehatan, pergumulan perekonomian, masa depan, pergumulan akan pekerjaan, relasi, dan setiap pergumulan yang lain kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menjawabnya. Dan kami ingin bersandar kepada kesetiaan Tuhan, bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, dan Allah kami adalah Allah yang berjanji memberikan yang terbaik menurut waktu Tuhan dan menurut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menopang kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan di tahun baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lasa Julius yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah bagi kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hari-hari ke depan, 1 tahun ke depan. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui setiap persembahan kita. Bapak Ibu atau jemaat sekalian boleh memberikan melalui barcode yang ada di layar ataupun melalui transfer, atau boleh mengumpulkan di rumah. Habis ibadah seperti biasa boleh dibawa ke gereja. Kita akan menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah untuk mengiring kita dalam memberikan persembahan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih
dalam doa persembahan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memelihara dan terus memelihara hidup kami. Kami percaya kami ada hingga saat ini hanya karena anugerah yang daripada Tuhan semata. Terima kasih kalau pada kesempatan ini Bapa kami boleh memberikan setiap persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah boleh memberi. Jika di antara kami saat ini mungkin tidak memiliki pekerjaan, tolong bukakan pintu bagi kami agar kami boleh menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah ataupun berada dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, mari kita memasuki tahun yang baru ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu tema besar kita adalah Journey with God. Kita ingin melakukan sebuah perjalanan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengan semangat yang baru, dengan kerinduan yang baru kita memasuki tahun ini, kita melangkah di tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersekutu kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Hari Rabu Bapak Ibu Saudara, temanya Allah menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu di persekutuan doa. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat meluangkan waktu di pertengahan minggu untuk bersama-sama beribadah, berelasi dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Minggu mari kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan satu kerinduan dan hati yang haus. Temanya adalah Tuhan mengutus Musa, akan dibawakan oleh Lause Surya. Bapak Ibu Saudara kiranya mempersiapkan waktu di hari Minggu. Liturgis Bapak Melkior Moro dan pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel bersama dengan tim. Demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman dari saya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita berdoa untuk pendistribusian vaksin yang akan dilakukan di Indonesia. Kita bersyukur Bapak Saudara vaksin sudah masuk ke Indonesia. Kita berdoa agar pendistribusian vaksin dapat berjalan dengan lancar. Dan kita berdoa juga agar vaksin yang didistribusikan ke masyarakat dapat efektif bekerja di tubuh manusia untuk menangkal virus corona. Kita berdoa juga Bapak Saudara untuk GKY Muara Baru di tahun 2021 ini dapat terus menjadi berkat bagi jemaat maupun lingkungan sekitar yang ada. Kita juga tidak lupa berdoa bagi setiap jemaat yang di dalam pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan boleh menolong. Mari bersama-sama Bapak Saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tahun 2021 ini kami boleh melihat secercah harapan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Ada vaksin yang tersedia, kami berdoa Tuhan untuk pendistribusian vaksin yang ada, kiranya Tuhan boleh menolong dapat didistribusikan dengan baik sehingga dapat sampai ke semua elemen masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa juga agar vaksin yang diterima oleh seluruh masyarakat ini dapat bekerja secara efektif di dalam tubuh setiap kami, sehingga setiap kami punya kekebalan tubuh yang baik untuk menangkal virus corona. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja GKY Muara Baru memasuki tahun 2021 ini, kiranya Tuhan boleh menolong. Kiranya gereja Tuhan ini dapat terus menjadi berkat bagi setiap jemaat dan bagi setiap lingkungan yang ada di sekeliling gereja kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang masih di dalam pergumulan di tahun 2021 ini. Kami berdoa Tuhan kepadamu, kiranya Tuhan boleh menjawab setiap doa dan pergumulan setiap jemaat Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh menolong, menyatakan belas kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Saudara, mari kita berdoa seperti yang doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, mari kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Berdoa. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus memimpin setiap kita di tahun 2021 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.